coba jelaskan sedikit tentang virus COVID-19. Jadi ini virus COVID-19 yang awal, yang pada saat di Wuhan, begini bentuknya. Kemudian, nah di sini ada, kita perhatikan ya, ada spike. Spike itu tempatnya dia untuk menempel ke dalam pintu sel. Kemudian dia berusaha untuk membukanya. Nah, setelah dia membuka pintu sel, baru kemudian materi DNA-nya ini masuk. Jadi spike ini untuk menempel di dalam pintu sel. Setelah menempel, maka masuk dia di situ. Nah, pintu yang dituju oleh COVID-19 itu adalah sel yang punya pintu reseptornya berupa angiostensin. Jadi dia mencari sel yang punya itu. Dan sel yang paling banyak punya reseptor angiostensin itu adalah di dalam sel paru, kemudian ada juga sel pencernaan. Nah, ternyata sel pencernaan juga punya lebih banyak lagi pintu berupa angiostensin. Kemudian apabila virus ini berhasil masuk ke dalam sel, maka kita akan merespon sistem pertahanan. Nah, pertahanan itu kita punya tentara. Tentara kita itu dalam tubuh kita itu namanya sel imun. Mulai dari yang inat imun, jadi yang reguler ya kayak basophil, neutrophil atau dalam darah itu ya. Kemudian ada juga yang adaptif yang berupa B sel dan T sel yang akan menggunakan skema antibodi, yaitu berupa imunoglobulin M dan imunoglobulin G dan banyak lagi ya jenisnya. Tapi dua itu yang akan keluarkan untuk masalah virus ini. Nah, cuman saya begini Bapak Ibu, sel imun kita itu tidak punya mata, untuk melihat, maka dia butuh signal. Signal itu di dalam tubuh kita itu diatur oleh bernama ya sitokin. Nah Bapak Ibu, yang paling kita khawatirkan pada infeksi virus pada manusia itu adalah terjadinya badai sitokin. Jadi signal yang sangat banyak membuat bingung sel imun, akhirnya dia menembak ke segala arah. Yang tertembak adalah sel tubuh kita. Dan apabila berlanjut terus, maka terjadi inflamasi yang masif dan akhirnya bisa fatal. Dan kematian sangat tinggi jika pada saat kondisi ini. Nah, ini virus ini yang saya jelaskan ini adalah virus awal COVID-19 di Wuhan. Nah, kemudian sejak bulan September sampai Oktober itu ada penelitian. Ternyata virus COVID-19 ini terjadi mutasi. Pada spike. Terjadi perubahan pada spike. Di mana pada saat virus Wuhan COVID-19 dengan kode B614 itu spike-nya itu terdiri dari mayoritas adalah asam amino berjenis aspartik ya. Kemudian dia berubah menjadi glisin. Nah, silakannya pada virus COVID-19 D614G jadi kalau COVID-19 yang dulu itu bernama D614, itu virus COVID-19 di Wuhan. Yang sekarang ditambah G karena terjadi perubahan glisin, maka dikasih nomenklatur D614G. Terjadi perubahan dari aspartic acid menjadi glisin. Kalau yang pada dahulu aspartic acid itu
dia spesifik untuk mencari angiostensin pada area paru-paru mayoritas. Pada saat jadi glisin, dia bisa langsung menginfeksi masuk ke saluran pencernaan atas. Jadi pada saat kita bernafas, kemudian masuk itu si virus, maka dia langsung masuk ke daerah olfaktori ya, saraf-saraf penciuman sepanjang area hidung kita sampai ke paru-paru, di mana dia ada angiostensin, maka dia bisa masuk. Nah, apa akibatnya? Akibatnya ini akan terjadi lonjakan kapasitas kemampuan daya infeksinya. Saya sudah baca beberapa literatur dengan perubahan dari aspartic acid ke glisin menyebabkan daya infeksinya naik berlipat-lipat, katanya sampai 10 kali lipat. Tapi untungnya daya bulunya sama dengan apa namanya yang lama. Jadi kita sampaikan bahwa yang lama itu lebih sulit menginfeksi kita, dia mencari paru-paru, tapi yang baru ini lebih cepat, lebih mudah dia untuk menginfeksi kita, sehingga apa namanya potensi kita untuk terinfeksi semakin mudah. Nah, begitu dia masuk ke saluran nafas atas, maka ya sama. Begitu dia berjalan lebih sangat cepat, jika kita gagal mencegah ini, maka ada badai sitokin dan bisa berlanjut seperti yang dulu. Nah, di sini ada spike-nya, letak RNA yang berubah di sini, D614G. Jadi kalau kita bicara tentang kode genetik kodon, itu ada 3 asam nukleat menyandikan 1 asam amino.